Oke, selamat siang. Ini permintaan dari teman-teman dan aku masih punya utang 3 video yang harus aku buat. Karena di grup ada yang request lagi, Om buatin YouTube materi yang tentang CS atau candle ya, candlestick. Jadi menceritakan bagaimana candlestick itu bergerak atau informasinya seperti apa. Jadi di sini ada yang minta seperti itu. Jadi aku hitung ada 3 yang belum aku kerjakan, yaitu Gun Angel, Expert Stochastic, intisari dari candle yang ketiga. Nah, ini aku buat yang pertama dulu, Angel Gun dulu ya. Karena kemarin sempat sibuk beberapa minggu, jadi aku nggak terlalu sempat kalau untuk materi, jadi cuma analisa doang. Dan ini aku coba penuhin dari 3 materi yang diminta oleh teman-teman di grupnya apa, t.me bull and beer. Nah, ini linknya, jadi kalian bisa gabung di situ, nanti bisa diskusi-diskusi dan ya intinya kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke Gun Angel. Nah, aku ceritain tentang Gun Angel. Gun Angel ini fungsinya sama kayak tren-tren pada umumnya, kita mengetahui mana keadaan yang balik arah dan pelanjutan atau kelanjutan tren ya. Cuman agak harus diperhatikan, agak terlalu ya nggak terlalu sulit juga, dan lumayan lumayan harus konsentrasi. Nah, setelah itu kalau pakai MT4 agak tidak bagus. Jadi lebih baiknya pakai trading view. Kalau aku pakai trading view untuk Angel Gun. Alasannya adalah dia lebih bagus dan lebih nyaman lah penggunaannya. Oke, Angel Gun itu yang pertama yang harus kita tahu bahwa kita harus mencari 45 derajatnya dari kemiringan. Menggunakan apa? Kita menggunakan 2 tool nantinya. Yang pertama adalah ini, ya. Yang pertama ini adalah Trend Angel. Habis Trend Angel, kedua adalah Gun Fun. Nah, itu yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita harus cari 45 derajatnya dulu. Contoh seperti ini. Ini dari atas kita cari 45 derajatnya. 45 derajat. Nah, seperti ini. Cuman bedanya jangan sampai digeser-geser ya. Boleh digeser begini boleh, cuman pakai mouse yang diklik dan digeser-geser boleh. Jadi kayak gini. Jangan digedein, jangan dilebarin. Contoh dilebarin gini atau dipendekin gini jangan. Karena akan merubah gunnya. Jadi bener-bener kalau pengen ngelihatnya segini ya segini, jangan dirubah lagi, jangan dikecilin, jangan disempitin gini, jangan dilebarin lagi, jangan disempitin gini, jangan dilebarin lagi, itu jangan ya, karena kita akan berubah nanti gunnya dari sisi gun funnya. Jadi bener-bener ya udah satu kesatuan. Kalau udah mencet seperti ini udah begini aja bentuknya, jadi gesernya cuma gini doang, jangan sampai ada perubahan dari sisi candlenya, lebarnya dan tingginya, karena kan akan berubah ketika kita panjangin, derajatnya akan berubah, terus pergeserannya akan berubah. Jadi syaratnya cuma itu doang. Jadi bener-bener segini ya segini, kayak di buku nggak bisa dirubah lagi kan. Kalau kalian gambar di buku nggak bisa dirubah lagi. Jadi nggak bisa digedein, dilebarin, dipanjangin, atau dikecilin, di zoom out, zoom in, itu nggak bisa kan kalau di buku. Jadi benar-benar stuck seperti ini. Sama, dan harus seperti ini juga. Nah, setelah kita mencari 45 derajat udah ketemu, baru kita menggunakan gun fan. Di pucuknya kita tarik gun fan dan ke titik 45 derajatnya. Tadi alasannya kenapa tidak boleh digeser-geser. Coba contoh kita geser. Dia akan berubah. Loh, 45 derajatnya berubah lah, berubah. Jadi gun fun ini tidak bisa menjadi patokan pasti. Ya, patokan pasti yang bisa kita lihat karena tergantung dari besar pendeknya jarum atau candle. Juga pertama kali kita buat dari sisi zoom out zoom in-nya. Jadi jangan sampai dirubah-rubah. Sekali begini ya segini, nggak bisa dirubah lagi dan hanya bisa digeser ke depan dan ke belakang. Jadi paskan ke 45 derajatnya sehingga akan terbentuk seperti ini. Ya, ketika sudah terbentuk seperti ini kan ada nih warna-warna seperti kipas jadinya. Bentuknya ada 8/1, 4/1, 3/1,
2/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, sama 1/8. Nah, fungsinya kalau 45 derajatnya itu turun, bukan naik, itu untuk menentukan nantinya di mana area-area itu trendingnya kenceng atau area-area yang tidak bertrending, sama area-area sideways dan area pembalikan. Nah, gun seperti itu. Jadi, contoh. Dari sini kita lihat kalau aku pakai print screen, aku gedein. Oh, kalau aku gedein berubah lagi dong. Udah gini aja. Gini. Nah, berubah lagi dia. Bukan 45 derajat lagi. Nah, itu nggak enaknya gun. Jadi dia nggak boleh berubah lagi. Kalau berubah ya berubah lagi gunnya. Nah, itu yang kadang aku nggak terlalu suka dengan gun karena tergantung kita gambarnya dari mana dulu, dan ya intinya kayak gitu, gambarnya dari mana dulu, besarnya candlenya seperti apa dulu, karena tidak pasti sama, harus benar-benar sesuai dengan yang kita pakai hari ini. Ya seperti ini, udah seperti ini, jangan dirubah-rubah lagi ya, karena 45 derajatnya akan berbeda lagi nantinya ke belakang. Oke, seperti contoh Euro USD H1. Kita lihat yang sebelumnya di sini ada 3 kotak ya, 3 kotak yang bawah ini yang hijau, dari orange hijau-hijau itu menandakan trennya lagi turun kuat. Kalau yang dua biru ini adalah sideways atau continuous trend tetapi sangat tidak kenceng atau powernya sedikit. Nah, di bagian terakhir, yang ketiga terakhir itu adalah bagian pembalikan atau pembalikan arah. Jadi kita bisa buat gun lagi yang baru di bawah. Kalau gini nanti aku berubah lagi. Jadi mending dikecilin kayak tadi ya. Mending ya. Kalau dikecilin kayak tadi kan nggak berubah-berubah karena kita akan buat lagi yang di bawah. Nah, oke. Dah kayak gini. Jadi ketika nanti kita dia menembus garis, aku ceritain dulu. Ketika pertama membuat seperti ini harus yang terakhir, tren terakhir atau tren yang mungkin 2 tren sebelumnya baru kita buat untuk menganalisa kedepannya tren yang akan terjadi. Kita benerin dulu biar nggak terlalu itu ya. Oke, biar pas banget karena gun kesulitannya seperti itu. Kita akan buat nanti gun berikutnya adalah di tren yang sudah menembus trennya, tren merahnya atau tren pink ya, di sini warnanya ya, atau dia melebihi 2/1-nya, 2/1 dia udah terlebihi, maka kita akan buat di bawahnya lagi 45 derajat ke bawah. Nah kayak gini, kita buat 45 derajat lagi ke bawah. Oke, aduh belok, 45 derajat ke bawah. Nah seperti ini, kita buat gun fan-nya lagi. Itu sulitnya ya kalau gun. Nah seperti ini, udah terbuat 2 tren atau 2 gun fan, sehingga kita menggambarkan yang pertama udah terjadi pembalikan, yang kedua akan terjadi pembalikan. Kan sekarang kita akan menganalisa ke depan. Contoh, kita tidak menganalisa yang ke depan, berarti kita cukup dari sini. Ketika dia menembus, maka di sini kita akan analisa ke depan. Sehingga ketika nanti ada di sini, kita bisa open buy dengan stop loss di area 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Karena akan berubah seperti ini. Itu sulitnya, dimana gun fan ini atau gun fan dan angel ini hanya untuk memberitahukan, oh ini lagi kenceng di sini, kita cari titik-titik buyer sampai nanti 2/1-nya akan tertembus. Jika 2/1-nya tertembus, maka kita tidak bisa lagi atau nggak bisa dibuat lagi, dan kita harus presisi banget untuk nentuin titiknya di mana, karena kalau nggak presisi itu akan berubah dan tidak tepat. Nah, kayak gini. Oke, dari sini kita tahu bahwa di sini akan berubah arah lagi. Nah, ini hanya sebagai apa ya? Area-areanya saja. Jadi kita bisa menggunakan analisa lain untuk open posisinya. Gitu. Jadi agak sulit
Nah, kita akan analisa untuk Euro USD ke depan menggunakan Ganfan ya. Kita menggunakan H1. Nah, ini kan contoh pembuatannya. Sekarang kita contoh analisanya yang ke depan bagaimana. Oke, kita delete dulu yang belakang karena udah kita contohin dan dia udah selesai kan. Berarti kita membuat yang depan. So, ketika kita buat yang depan mengartikan bahwa kita cari dulu yang mungkin masih di tengah-tengah. Jadi ini kan udah ketembus nih, ketembus 2.1. Berarti kita harus cari yang di depannya. Depannya tembusnya di sini, berarti high-nya di mana? Di sini kan. Kita cari 45 derajatnya lagi. Oke, ketika udah ketemu 45 derajatnya, kita ambil Ganfan-nya lagi. Mungkin akan membingungkan, agak membingungkan ya. Nah, ya kita lihat, oh ternyata ketembus lagi nih atas nih ya. 2.2/1-nya ketembus lagi nih. Berarti ini udah bisa di delete ya, bisa di delete, yang belakang udah bisa di delete. Nah, udah ke delete berarti kita cari low-nya, low ini. Berarti kita cari di sini Ganfan-nya. 45 derajat. 45 derajat. Sampai akhir ya. Kita harus urutin sampai akhir yang dimana dia belum tertembus 2/1-nya. Baru di situ kita analisanya. Oke, ini udah, ini ketembus. Nah, di sini kita buat yang baru. Nah, di sini kan udah kelihatan bahwa di sini 2/1-nya belum tertembus. Berarti ini yang aktif atau ini yang sudah bisa dianalisa. So, kalau begini ya, berarti ini boleh di-delete karena udah selesai, dia udah menembus 2/1. Ini kan yang belum menembus 2/1, contoh kayak gini. Kalau dia belum menembus 2/1, contoh ini naik turun, terus udah ketembus, ini baru nanti kita baru cari lagi di nilai high. Karena ini belum tertembus, maka kita menggunakan Ganfan yang ini. Nah, ketika menggunakan Ganfan yang ini, berarti menandakan bahwa di area yang 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/8 itu menandakan trennya masih up. Ketika dia udah mulai masuk ke 1/1 ya, antara 1/1 ya di sini, berarti masuk antara area ini ya, dua area ini biru, warna biru. Nah, itu mulai sideway atau bisa berhati-hati, menandakan berhati-hati pembalikan arahnya. Tapi kalau masih di area yang hijau dan orange, itu menandakan trennya masih kuat untuk naik. Trennya masih kuat untuk naik. Dan ketika nanti menembus 2/1 ya di area-area ini, berarti itu udah harus membuat Ganfan baru lagi ya, menembus 2/1, 3/1, atau 4/1 itu, atau di area merah kalau di gambar di chart itu berarti harus membuat Ganfan lagi yang turun. Untuk saat ini Ganfan-nya adalah keadaan masih naik dan dia belum ada yang menembus 2/1. Jadi keadaannya bisa kita analisakan seperti ini. Ini keadaan ke depan Euro USD, berarti untuk saat ini ya, untuk saat ini itu berarti keadaannya lagi naik. Mungkin nanti bisa naik begini, naik gini lagi. Tapi kalau udah menembus 1/1 ke area biru, itu bisa sideways, bisa langsung turun, bisa, atau nanti ketika ini contoh menembus, bisa di sini balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini gitu. Atau balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, terus tembus. Nah, udah tembus ini berarti kita cari Ganfan-nya adalah high-nya di sini. Kita cari Ganfan 45%-nya atau 45 derajatnya, sorry bukan persen tapi derajat, untuk mencari Ganfan baru yang bentuknya adalah kipas. Gitu. Nanti diulang lagi kayak gitu. Terus seperti itu. Jadi kita harus urut dan tidak boleh dirubah ya. Tinggi besarnya candle itu tidak boleh berubah. Kalau cuma digeser gini kan nggak berubah dia. Nah, tapi kalau kamu menggesernya seperti ini, dia akan berubah. Tuh. Ini 45 derajatnya di sini. 45 derajatnya ini, tapi Ganfan-nya di atasnya, itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus presisi dan tidak boleh dirubah lagi. Itu syarat untuk untuk pembuatan gun yang seperti di buku. Nah, udah deh. Berarti kita memprediksikan Euro USD ke depannya adalah sekarang itu masih tren naik. Kalian bisa gabungin dengan moving average. Kalian bisa gabungin dengan mungkin support resisten.
kalian bisa gabungin dengan mungkin apa ya, Bollinger, atau terserah kalian mau gabungin pakai apa. Intinya nanti contoh ini aku pakai support resisten. Di sini ada support karena trennya masih naik. Oke. Di sini masih ada support. Berarti di sini aku buy. Ya, di sini aku buy. Nanti kalau ini turun, ternyata contoh turun tembus biru. Ya aku cari support lagi karena masih bisa buy sebelum nembus 2/1. Contoh seperti ini. Jadi nanti ketika dia belok ke sini dan menyentuh 1/1, kemungkinan akan naik kembali. Tapi kalau tembus bisa ke 2/1, tapi belum tembus, belum tentu tembus, kita cari lagi supportnya. Ternyata supportnya tembus, ya berarti kita fokusnya untuk seller nantinya. Kalau tembus 2/1 kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja mungkin kalau Gun Angel. Untuk pengetahuan tentang Gun Angel seperti itu. Jadi kesulitannya hanya tidak bisa menggunakan MT4, bisa menggunakan MT4, ada gun fun-nya, cuman gampang berubah. Kita harus fix skillnya dulu, terus dia biar nggak berubah-berubah, besar bentuknya candlenya nggak berubah-berubah, panjang pendeknya candle juga nggak berubah-berubah. Harus seperti itu. Itu sedikit kesulitan dari Gun Angel sendiri, ya. Nah, ini berarti masih keadaan Euro USD naik dan kita lihat nanti. Kayak gitu teman-teman, semoga membantu yang mungkin ingin mengenal tentang Gun Angel. Dan aku tunggu di Telegram, grup Telegram di sini ya, grup Telegram di sini. Oke, di sini bisa kalian gabung di situ dan kita diskusi bareng. Nah, nextnya masih aku banyak nih, ada expert stokastik, ada inti dari candle itu sendiri. Aku masih 2 video lagi nih utangku, tapi aku uploadnya nanti satu hari gitu aja ya. Nah, kalau teman-teman ada request lain boleh dimasukkan ke grup dan aku akan nilai apakah itu video berguna atau tidak, baru nanti aku berikan wawasannya di YouTube ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Happy trading, jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Bye bye. Dadah 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 dadah.